warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riza Amandatia Juniarti dengan NIM 12492101120. Kali ini aku mau membahas mengenai teori penaksiran. Jadi, apa itu teori penaksiran? Teori penaksiran dalam statistika membahas proses penggunaan data sampel untuk memperkirakan nilai parameter populasi yang tidak diketahui. Karena dalam banyak kondisi kita tidak bisa meneliti seluruh populasi, maka digunakanlah sampel sebagai dasar untuk melakukan penaksiran. Nah, dalam teori penaksiran ini terdapat 2 poin utama yang dibahas, yaitu pertama, penaksiran titik, dan yang kedua, penaksiran interval. Nah, yang pertama, penaksiran titik ini atau point estimation adalah metode penentuan satu nilai tunggal dari data sampel yang digunakan sebagai perkiraan parameter populasi. Contohnya, rata-rata dari suatu sampel digunakan untuk menaksir rata-rata populasi. Penaksiran ini sederhana dan mudah digunakan, namun memiliki kelemahan karena hanya memberikan satu nilai tanpa menunjukkan tingkat ketidakpastiannya. Nah, yang kedua ada penaksiran interval atau interval estimation atau confidence interval. Jadi, ini adalah metode penentuan suatu rentang nilai yang diperkirakan memuat parameter populasi dengan tingkat kepercayaan tertentu. Artinya, bukan hanya satu nilai, tetapi ada batas bawah dan batas atas. Penaksiran interval ini lebih informatif karena memberikan gambaran seberapa yakin kita terhadap hasil estimasi tersebut. Nah, sebagai tambahannya nih, dalam penaksiran interval terdapat konsep tingkat kepercayaan atau confidence level seperti 90%, 95%, atau 99%. Tingkat kepercayaan ini menunjukkan seberapa besar keyakinan kita bahwa interval yang dibuat benar-benar mengandung parameter populasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sifat-sifat penaksir yang baik, properties of estimators. Dalam teori penaksiran, penaksir estimator digunakan untuk memperkirakan parameter populasi berdasarkan data sampel. Namun, tidak semua penaksir memberikan hasil yang baik. Oleh karena itu, terdapat beberapa sifat atau kriteria yang digunakan untuk menilai kualitas suatu penaksir. Penaksir yang baik harus mampu memberikan hasil yang akurat, stabil, dan dapat dipercaya. Adapun sifat-sifat penaksir yang baik adalah sebagai berikut. Pertama, tidak bias unbiasedness. Penaksir dikatakan tidak bias apabila nilai harapan expected value dari penaksir tersebut sama dengan parameter populasi yang sebenarnya. Dengan kata lain, jika pengambilan sampel dilakukan berulang kali, maka rata-rata dari seluruh hasil estimasi akan mendekati nilai sebenarnya. Sifat ini penting untuk menghindari kesalahan sistematis, yaitu kecenderungan hasil estimasi yang selalu lebih tinggi atau lebih rendah dari nilai sebenarnya. 2. Efisiensi. Efisiensi menunjukkan tingkat ketelitian suatu penaksir. Penaksir yang efisien memiliki varians yang paling kecil dibandingkan dengan penaksir lain. Varians yang kecil menunjukkan bahwa hasil estimasi tidak menyebar jauh dari nilai rata-rata, sehingga lebih stabil dan konsisten. Penaksir yang efisien sangat diharapkan karena memberikan hasil yang lebih presisi. 3. Konsistensi. Penaksir dikatakan konsisten jika nilai estimasinya semakin mendekati parameter populasi ketika ukuran sampel diperbesar. Artinya, semakin banyak data yang digunakan, maka hasil estimasi akan semakin akurat. Sifat ini sangat penting dalam penelitian karena menunjukkan bahwa penaksir akan memberikan hasil yang dapat dipercaya dalam jangka panjang. 4. Cukup sufficiency. Penaksir cukup adalah penaksir yang mampu menggunakan seluruh informasi penting yang terdapat dalam data sampel. Dengan demikian, tidak ada informasi yang terbuang dalam proses estimasi. Penaksir yang cukup akan menghasilkan estimasi yang lebih optimal karena memanfaatkan data secara maksimal. Secara keseluruhan, penaksir yang baik adalah penaksir yang tidak bias, efisien, konsisten, dan mampu memanfaatkan data dengan baik sehingga menghasilkan estimasi yang akurat dan dapat dipercaya. 4. Metode penaksiran estimation methods.
Metode penaksiran merupakan teknik atau cara yang digunakan untuk memperoleh nilai parameter populasi berdasarkan data sampel. Dalam statistik, terdapat beberapa metode penaksiran yang umum digunakan, masing-masing dengan karakteristik, kelebihan, dan kelemahannya. Pertama, metode klasik frequentist method. Metode klasik adalah metode penaksiran yang hanya menggunakan data sampel tanpa melibatkan informasi tambahan dari luar. Pendekatan ini didasarkan pada frekuensi atau pola data yang diamati. Contohnya adalah penggunaan rata-rata sampel untuk memperkirakan rata-rata populasi atau proporsi sampel untuk memperkirakan proporsi populasi. Metode ini sederhana, mudah digunakan, dan banyak diterapkan dalam penelitian dasar. Kedua, Maximum Likelihood Estimation (MLE). Maximum Likelihood Estimation (MLE) adalah metode penaksiran yang menentukan nilai parameter dengan cara memaksimalkan kemungkinan likelihood dari data yang diamati. Artinya, metode ini mencari nilai parameter yang paling sesuai atau paling mungkin menghasilkan data yang diperoleh. MLE banyak digunakan dalam statistik modern dan memiliki keunggulan dalam fleksibilitas serta tingkat akurasi yang tinggi. Meskipun perhitungannya bisa lebih kompleks. Ketiga, metode Bayesian Method. Metode Bayes merupakan metode penaksiran yang menggabungkan informasi awal prior dengan data sampel untuk menghasilkan estimasi yang diperbarui posterior. Pendekatan ini lebih fleksibel karena mempertimbangkan pengetahuan sebelumnya sebelum data dikumpulkan. Metode Bayes banyak digunakan dalam bidang seperti ekonomi, kecerdasan buatan, dan data science karena kemampuannya dalam memperbarui estimasi secara dinamis. Keempat, metode Moment Method of Moments. Metode Moment adalah metode penaksiran yang menggunakan nilai-nilai statistik dari sampel, seperti rata-rata dan varians, untuk menentukan parameter populasi. Cara kerjanya adalah dengan menyamakan momen sampel dengan momen populasi, kemudian menyelesaikan persamaan yang terbentuk. Metode ini relatif lebih sederhana, namun dalam beberapa kasus kurang efisien dibandingkan metode lainnya. Secara umum, pemilihan metode penaksiran tergantung pada jenis data, tujuan analisis, serta tingkat ketelitian yang diinginkan. Setiap metode memiliki keunggulan masing-masing, sehingga penggunaannya harus disesuaikan dengan kebutuhan penelitian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafa Samudra dari jurusan Akuntansi Syariah dengan NIM 249210005 dari kelas 24A. Sini saya akan mencoba menjelaskan materi dari bab teori penaksiran dengan subbab parameter populasi dan analisis kesalahan. Jadi langsung saja masuk ke materinya yang sudah saya siapkan dan saya kumpulkan. Yang pertama itu ada pengertian parameter populasi. Jadi apa sih itu parameter populasi? Jadi dalam statistika penelitian ya khususnya itu, parameter populasi adalah nilai yang menggambarkan karakteristik seluruh anggota populasi. Jadi populasi itu kan seluruh objek atau individu yang diteliti, sedangkan parameter itu merupakan ukuran numerik dari populasi gitu. Contoh, rata-rata tinggi badan seluruh mahasiswa disebut MU, atau yang simbolnya itu U tapi garisnya ada ke bawah sedikit. Terus yang kedua, persentase mahasiswa yang lulus tepat waktu itu disebut P. Terus juga yang ketiga ada varian atau variasi populasi itu disebut sigma kuadrat. Jadi ciri-ciri parameter nilainya itu tetap konstan gitu, berubah-ubah. Konstan tetap, tapi biasanya tidak diketahui. Terus juga dilambangkan dengan huruf Yunani seperti U yang tadi, MU yang artinya itu mean, atau yang seperti tadi yang sigma itu yang arti itu standar atau deviasi. Terus ada P yang arti itu proporsi. Kenapa penting si parameter populasi ini? Parameter populasi ini karena dalam penelitian itu kita jarang bisa meneliti seluruh populasi gitu. Maka kita akan menggunakan sampel untuk mengestimasi parameter tersebut. Terus yang kedua, hubungan parameter dan
statistik sampel gitu. Karena sulit untuk mengukur populasi, kita pakai sampel. Nilai dari sampel tersebut itu nilai dari sampel disebut statistik. Misalnya rata-rata sampel itu X bar atau simpangan rata-rata bisa disebutin itu simbol simpangan rata-rata. Terus ada proporsi sampel atau P topi kan. Statistik ini itu digunakan untuk mendekati parameter populasi. Contoh, simbol MU atau parameter itu tidak diketahui. Terus yang kedua juga tidak ada simbol simpangan rata-rata atau sampel itu yang di sini itu disebut sampel, digunakan sebagai estimasi MU. Semakin baik sampel, semakin mendekati nilai sebenarnya. Terus yang ketiga juga ada analisis kesalahan dalam statistika. Dalam semua proses estimasi pasti ada kesalahan atau error. Ini hal yang sangat wajar gitu dalam penelitian. Yang pertama itu sampling error atau kesalahan samplingnya. Kesalahan karena kita hanya meneliti sebagian sampel, bukan seluruh populasi yang ada. Penyebabnya itu apa sih? Sampel tidak mewakili populasi. Terus juga ukuran sampel terlalu kecil. Contoh, kita ambil sampel mahasiswa hanya dari satu kelas, tidak mewakili seluruh kampus. Solusinya, perbesar ukuran sampel, gunakan teknik sampling yang tepat atau random sampling. Terus ada juga non-sampling error atau kesalahan non-sampling, kesalahan yang bukan berasal dari pengambilan sampel. Contoh kesalahan pengisian kuesioner. Terus juga responden tidak jujur, kesalahan input data serta instrumen tidak valid. Ini sering lebih berbahaya karena bisa terjadi walaupun sampel sudah benar. Yang C itu yang terakhir, yang C itu bias atau penyimpangan. Bias adalah kesalahan sistematis yang membuat hasil penelitian menyimpang dari kondisi sebenarnya. Contoh, pertanyaan kuesioner menggiring jawaban. Peneliti tidak netral. Terus yang keempat juga ada margin of error atau batas kesalahan. Margin of error ini menunjukkan seberapa besar kemungkinan hasil sampel meleset dari populasi. Contoh, hasil survei itu menunjukkan itu 60% kurang lebih. Tapi 5%-nya itu artinya nilai sebenarnya bisa antara 55% hingga 65%. Jadi bisa kita kurangi atau bisa kita tambahkan. Semakin kecil margin error, semakin akurat juga hasil penelitian. Nah, jadi kita langsung masuk ke kesimpulan yang sudah saya jelaskan tentang materi parameter populasi, tentang bab teori penaksiran dengan subbab parameter populasi dan analisis kesalahan. Yaitu parameter populasi adalah nilai sebenarnya dari populasi. Tetap sulit diketahui secara langsung, oleh karena itu digunakan sampel untuk memperkirakan parameter. Dalam proses ini terdapat kesalahan atau error, sampling error dan non-sampling error. Terus juga peneliti harus meminimalkan kesalahan agar hasil penelitian itu valid dan reliable. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.